Shalom, selamat malam. Walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja dan bertatap muka secara langsung, tetapi kiranya hati kita disatukan malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu di rumah kita masing-masing. Saat ini, saya rindu membagikan perenungan firman Tuhan yang kiranya dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kita di masa-masa penting saat ini menjelang kedatangan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Ada dua kondisi yang dialami umat manusia di akhir zaman. Bertambah jahat atau bertambah baik. Bertambah kudus atau bertambah cemar. Dan hal ini sangat penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Di mana posisi kita saat ini? Apakah saya semakin jahat, semakin cemar, ataupun saya semakin baik dan semakin kudus? Semakin jahat atau semakin baik ditentukan dari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita buat. Perilaku-perilaku, perkataan-perkataan yang ada pada kita kurang lebih menjelaskan banyak tentang posisi kita saat ini. Dan apa yang terjadi pada kita saat ini pada akhirnya akan ditentukan dan diputuskan, ditimbang apakah didapati terlalu ringan atau sebaliknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran situasi seperti ini pernah dituliskan di dalam Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang raja yang pertama dan raja yang kedua dari bangsa Israel, yaitu Saul dan Daud. Di mana raja yang pertama ditolak dan raja yang kedua berkenan di hati Tuhan. Ayat penting dari keadaan Saul dan Daud ini dicatat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan, "Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud." Dan ayat selanjutnya dia katakan, "Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul." Jadi yang satu dikuasai oleh Roh Kudus dan yang satu ditinggalkan Roh Kudus. Pertanyaan penting untuk kita tanyakan, apa yang membuat Roh Kudus meninggalkan Saul? Di dalam 1 Samuel pasal 13 diceritakan sebuah peristiwa di mana situasi Saul tidak terlalu baik. Pada saat itu orang-orang Filistin mereka datang untuk berperang dan orang-orang Israel terjepit. Sehingga beberapa rakyat bahkan beberapa tentara melarikan diri. Dan Saul yang saat itu adalah seorang raja sementara menantikan hamba Tuhan Samuel. Tetapi sudah 7 hari lamanya Samuel tidak datang. Dan apa yang dilakukan oleh Saul? Dia membuat korban bakaran dan korban keselamatan. Sebuah upacara yang sakral dan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang yang telah dikhususkan. Dan saudaraku, bangsa Israel mereka memiliki sistem. Ada hal-hal yang merupakan otoritas kerajaan, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan dalam hal ini adalah korban persembahan. Dan kita lihat ceritanya ketika Samuel dia datang, dia bertemu dengan Saul. Samuel katakan seperti ini. 1 Samuel pasal 13 ayat 13. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Ayat 14. "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya." Dalam hal ini adalah Daud.
Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dan singkat cerita, kita boleh lihat cerita ini Saul diberikan kesempatan ya. Dia memohon pengampunan dan dia diberikan kesempatan lagi. Tetapi di dalam pasal yang ke-15, Saul diberikan tugas yang penting. 1 Samuel 15 ayat 13, di sana dikatakan, "Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Nah, saudara, hal ini bukan baru pertama di dalam Perjanjian Lama. Perintah membunuh ini bukan hal yang baru pertama kali diperintahkan. Sebelumnya ditulis juga di dalam kitab Yosua. Dan ini adalah perintah yang serius. Karena ini adalah perintah mengenai penghakiman Allah atas orang-orang fasik di tanah Kanaan. Dan dalam hal ini Tuhan menggunakan umat pilihannya sebagai eksekutor. Dan ini adalah hal yang sering kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Karena nanti ketika bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan di kemudian hari, maka Tuhan juga memakai bangsa Assyria, bangsa Babylon untuk menghukum mereka. Jadi dalam hal ini Tuhan memerintahkan Saul untuk memimpin bangsa ini menjalankan penghukumannya terhadap bangsa Amalek. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? 1 Samuel 15 ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Sepertinya pada saat ini Saul kurang beruntung. Saul telah menyia-nyiakan rahmat dan karunia yang diberikan kepadanya. Ketika Samuel bertemu dengan Saul, Samuel katakan kepada Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, "Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau." Setelah itu saudara, kita lihat ceritanya di dalam kitab 1 Samuel bahwa Samuel pergi mengurapi Daud sebagai raja Israel. Dan sejak hari itu dikatakan dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi jelas, kenapa sampai roh Tuhan mundur? Karena Saul menolak firman Tuhan. Ketika dia menolak firman Tuhan, Tuhan menolak dia. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika roh meninggalkan Saul? Setelah roh meninggalkan Saul, Alkitab mencatat rentetan kegagalan dan kejahatan Saul. Mulai dari ketakutan melawan Goliat, kehilangan akal, kehilangan metode, kemudian muncul sifat iri hati, membenci, bahkan merencanakan untuk membunuh Daud. Dikatakan bahwa Saul mengatakan kepada putranya, bahkan kepada pegawainya, bahwa mereka harus membunuh Daud. Dia juga memberikan anaknya perempuan Mikal untuk menjadi jerat bagi Daud. Bahkan di kemudian hari dia membunuh imam-imam di Nob karena pikirnya mereka telah membuat kesepakatan dengan Daud. Tetapi saudara, itulah keadaan orang yang ditinggalkan Roh Kudus. Dia tidak terkontrol lagi. Kecenderungan hatinya adalah menyerang, bukan mengalah. Ketakutan ketika masalah datang, iri hati, dan selalu merencanakan hal-hal yang buruk untuk orang lain. Tetapi berbeda dengan Daud yang dikuasai oleh Roh Kudus. Seorang yang pemberani, tidak takut dan gentar, dan dia memenangkan peperangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Dan inilah faktor penting dan menentukan di mana yang baik akan bertambah baik dan yang kudus
akan bertambah kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daniel 12 ayat 10 mengatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.